Kami percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun peradaban dan masa depan bangsa. Kami yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan masyarakat dan negara. Perkenalkan kami, Great Indonesia Dompet Duafa, sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Dompet Duafa. Kami hanyalah sebuah langkah awal, bersiap pada sebuah perjalanan panjang membangun peradaban ini. Bukan sekedar mengajar ilmu pengetahuan, membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai positif, dan visi untuk membangun negeri ini. Memfasilitasi mereka yang memiliki segudang mimpi dan harapan di masa depan mereka kelak. Menyiapkan bekal dengan landasan moral dan agama untuk Indonesia yang lebih beradab. Meyakinkan mereka untuk terus berjuang mengejar cita-cita mereka, apapun latar belakangnya. Komitmen kami pada pendidikan mengantarkan kami langkah demi langkah, mengisi setiap ruang kosong, mengambil peran dalam upaya menuju bangsa gemilang. Mempersiapkan sumber daya manusia yang telah siap dan matang dalam menghadapi tantangan global. Menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk menciptakan masyarakat berdaya. Kami adalah sebuah bahtera yang akan melintasi peradaban manusia dengan segala upaya serta komitmen dan tujuan yang pasti. Membangun sosok yang nantinya siap mengangkat harkat dan martabat keluarga, bangsa, dan negara. Mimpi kami menjadi kawah candra di muka yang menjadi motor penggerak dan pencetak para generasi pembelajar sejati ke depan. Setiap langkah kami membawa pada ribuan perjalanan yang matang dan penuh tujuan serta harapan. Kami hadir sebagai model pendidikan berkualitas. Kami tumbuh dan berkembang, mencetak kader-kader dengan kualitas pendidikan terbaik di seluruh pelosok negeri ini. Pendidikan adalah cara paling strategis untuk dapat memutus rantai kemiskinan. Kami yakin bahwa kemajuan bangsa ini, kemajuan peradaban ini, selalu dimulai dari pendidikan. Pendidikan adalah instrumen yang dapat membuat bangsa ini lebih maju di masa akan datang. Pendidikan adalah kunci untuk melahirkan bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Kerja-kerja perjuangan masih panjang dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Mari bergandeng tangan, satukan kekuatan, persembahkan satu kontribusi nyata untuk Indonesia. Setelah melihat video dari Dompet Duafa, pesan-pesan Dompet Duafa yang ingin disampaikan dalam Safari Dakwah Ustadz Muhammad Nuruddin. Kegiatan Safari Dakwah Ustadz Muhammad Nuruddin ini didukung oleh Cordova Dompet Duafa, sebuah lembaga dakwah di bawah lembaga amil zakat Dompet Duafa yang telah berdiri lebih dari 31 tahun, menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf masyarakat ke dalam berbagai manfaat kebaikan yang terwujud dalam 5 pilar program, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Dompet Duafa terus berkomitmen dalam visinya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Melalui kegiatan yang penuh berkah ini, kami turut mengajak kepada para peserta sekalian untuk turut bersama-sama mengambil bagian dalam sebuah program pembangunan musola di pedalaman Donggala, Sulawesi Tengah,
Pembangunan musola ini ditujukan untuk masyarakat suku Pendau yang telah memeluk Islam namun belum memiliki tempat ibadah yang layak. Mari bersama-sama wujudkan musola yang layak untuk mereka melalui infak dan sedekah kita. Mari salurkan melalui dompet duafa, melalui rekening yang tercantum di layar atau di flyer kita dengan klik donasi website di digital.dompetduafa.orang donasi musola pelosok. Semoga apa yang kita berikan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Baik, setelah menyimak video dan membacakan pesan dari dompet duafa, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Nuruddin, LCMA. Beliau lahir di Sukabumi pada 19 Desember 1994, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, jurusan Akidah Filsafat, dan meraih gelar magister dari kampus yang sama dengan predikat cum laude. Beliau juga aktif dalam dunia kepenulisan dan kependidikan. Beliau telah menerbitkan lebih dari 10 buku termasuk Ilmu Mantik yang memenangkan IBF Award 2023, Ilmu Makulot, Logical Fallacy, hal-hal yang membingungkan dalam seputar ketuhanan, dan tentu saja buku yang kita bedah hari ini yaitu Panduan Praktis agar kita gila membaca dan menulis. Beliau juga saat ini mengasuh pondok pesantren modern Darul Afham di Rajek, Tangerang, dan dikenal aktif di berbagai kegiatan literasi, edukasi, dan dakwah pemikiran. Baik, saya akan memperkenalkan juga pembedah buku kita hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Erwin Silaban, merupakan dosen di Hochschule Bremen dengan program studi internasional Studiengang Global Management, atau yang kita singkat lebih kita kenal dengan ISGM. Beliau aktif dalam dunia akademik, diskusi, lintas disiplin, dengan minat kuat pada pengembangan potensi mahasiswa, serta kerjasama internasional di bidang pendidikan. Untuk pembedah buku kedua kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Izzuddin Jundullah Hanafi, atau yang kita kenal dengan Bapak Jundu, yang baru saja menyelesaikan studi doktoralnya dalam bidang kimia anorganik di University of Bremen. Beliau merupakan figur dalam komunitas ilmiah dan kemahasiswaan Indonesia di Jerman, serta dikenal sebagai sosok yang mendorong kontribusi akademik di tingkat internasional. Baik, untuk saat ini kita memasuki sesi bedah buku. Untuk waktu dan tempat, silakan Bapak Erwin. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada hadirin di sini dan khususnya kepada keluarga Muslim Indonesia di Bremen untuk pertama kalinya, ya. Komunitas ini menghubungi saya untuk memakai ruangan di kampus katanya melalui Ibu Putih. Untuk apa? Kalau untuk kegiatan keagamaan untuk dakwah itu kebijakan dari Hochschule tidak boleh, tapi kalau kegiatan tanda kutip ya kegiatan ilmiah, diskusi dan lain-lain tidak ada masalah, saya bilang. Dan Ibu Putih berkata, ya ini bukan dakwah, bukan murni dakwah. Katanya, oke, kalau begitu tidak apa-apa. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa hari ini kita akan duduk bersama di sini, mau ngobrol bersama. Saya kira kita mau ngobrol santai saja ya Pak ya. Siap, Pak. Jadi tidak terlalu berat lah tema kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada keluarga Muslim Indonesia di Bremen ya yang sudah mencapai bentuk lembaga berbadan hukum ya Pak. Saya kira itu pengantar dulu dari saya untuk kegiatan kita kali ini. Pak, bisa dilanjutkan? Ada materi atau bukan? Mau gimana Pak dulu? Mulai maksudnya saya coba dari saya baca terlebih dahulu ya. Jadi menurut dari buku yang sudah kita baca bersama yaitu Agar Kita Gila Membaca dan Menulis, kalau saya boleh breakdown ini kita bisa bagi menjadi dua sesi. Yang pertama untuk bagaimana kita bisa pertama kali gila membaca, dan
tahap berikutnya yaitu gila menulis. Di sini yang saya temukan buku ini sangat menarik sekali dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Jadi saya rasa kalau ini dibaca sama anak SMP, katakanlah itu mereka bisa baca dan juga memahami isinya. Tapi juga ini penting bagi orang tua sehingga mempersiapkan generasi berikutnya jadi generasi yang juga cinta akan ilmu pengetahuan dan senang sekali dengan literasi. Di sini saya juga catat beberapa poin-poin yang menurut saya sangat menarik, di mana pertama yaitu lingkungan sangat berpengaruh dalam menimbulkan bagaimana kita agar kita senantiasa bisa membaca setiap saat dan merutinkan bacaan kita. Selain itu ada juga cerita kejadian atau trigger, di mana penulis menceritakan pertemuannya dengan sosok yang membuatnya bisa semangat untuk membaca. Setelah itu di sini juga dituliskan beberapa alasan kenapa seharusnya kita banyak membaca. Dan ini terdiri dari beberapa faktor, baik dari spiritual maupun emosional dan juga wawasan secara umum. Dan pada akhirnya dituliskan juga bagaimana final goal atau tujuan akhir dari semangat beliau untuk menuliskan buku ini adalah bagaimana kita bisa membangun peradaban, khususnya kita sebagai orang Indonesia, agar Indonesia tidak lagi menjadi salah satu bangsa yang mempunyai tingkat literasi yang cukup rendah di mata dunia. Ya, mungkin itu yang secara general saya sampaikan untuk yang saya baca tentang gila membacanya. Ya, sebenarnya ada beberapa poin yang ingin saya bahas lebih dalam, tapi mungkin dari penulis bisa menjabarkan terlebih dahulu singkat saja. Mungkin kita bahas dari sisi membacanya dulu ya. Ya. Nah itu baru kita bahas. Gimana ini? Saya? Ya, silakan. Berapa menit? Saya kalau ada batasnya di sini nggak ada ujung lagi. Saya mau 3 jam. 5 sampai 10 ya. Karena kita juga akan juga sesi Jadi tanya jawab nanti 10 menit. sekarang 17.15 kita punya waktu. Jadi Sampai 17. Oh iya, 10 menit ya. Baik. Pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ahuda wa ba'd. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan untuk Pak Erwin sebagai pembedah, kemudian Pak Jundu, Pak Jundu yang ada di belakang ini, Pak Erwin di sebelah kanan. Juga saya sekali lagi karena sudah bertemu sebelumnya dengan beberapa audiens di sini. Tapi sekali lagi saya ingin ucapkan saya sangat gembira bisa berada di Jerman ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Dan seperti yang tadi Pak Irul katakan, ini bukan bagian dari dakwah Islam, tapi dakwah literasi. Sama-sama dakwah, tapi ini menyangkut literasi. Dan ini saya kira ajakan universal bagi siapapun. Termasuk ibu-ibu, ya termasuk ibu-ibu yang punya anak, yang berharap anaknya terlepas dari ketergantungan gadget. Untuk mahasiswa, ya, karena banyak mahasiswa sekarang nggak suka membaca buku, sukanya membaca Facebook dan Instagram. Memang itulah dunia kita sekarang. Alhamdulillah sampai usia sekarang, dari usia saya SMA itu saya udah punya kebiasaan membaca buku-buku tebal. Saya masih ingat buku favorit saya waktu SMA ya, belum kuliah. Itu bukunya Profesor Quraish Shihab. Quraish Shihab itu kan ceramah keagamaannya menyejukkan, gitu ya. Audiensnya itu bukan hanya dari kalangan Muslim. Pak Quraish Shihab, ahli tafsir. Saya baca buku-buku setebal 600-500 halaman, masih tebal-tebal begini ini, itu hatam dari awal sekali.
Ada pernah saya baca bukunya Pak Koresia, Pak, setebal 1000 halaman. Itu kompilasi fatwa Pak Koresia, 1000 halaman. Saya hatam dari awal hingga akhir. Karena ada buku Sirah Nabi 400 halaman, saya lupa pengarangnya. Tapi itu sampai stabilo, saya betul-betul hatam dari awal sampai akhir. Bukunya yang membumikan Al-Quran, padahal itu bacaan mahasiswa sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa saya sejak SMA itu suka dengan membaca. Dan itu berlanjut kebiasaan itu sampai saya ke Kairo. Bahkan saya ke Kairo itu sebetulnya hanya terinspirasi dengan Profesor Quraisy. Pengen mengikuti jejak beliau sebagai penulis hebat. Memang harapan saya sejak mondok itu ingin jadi penulis dan memang terwujudlah kemudian impian menjadi penulis. Nah, mungkin nanti kita akan berbagi tips, berbagi pengalaman, motivasi untuk mahasiswa, untuk ibu-ibu yang punya anak, untuk siapapun, dan saya kira ini penting. Di zaman seperti sekarang, ya ajakan ini masih relevan karena memang kita butuh dengan ajakan semacam ini untuk meningkatkan mutu masyarakat kita yang sudah menjadi rahasia umum, punya tingkat literasi yang sangat rendah. Karena itu mudah tersebut provokasi, mudah termakan berita bohong, mudah terjatuh dalam kegaduhan, mudah sekali menghiasi media sosial itu dengan fitnah, dengan tuduhan yang macam-macam. Itu sebabnya akar utamanya adalah miskinnya literasi. Karena orang yang suka membaca, suka menganalisis, itu pasti dia akan tidak gampang menyimpulkan sesuatu sebelum dia berpikir. Itu tidaklah. Kalau orang rajin membaca, dia pintar menganalisis, dia tidak akan mudah menyimpulkan A, B sebelum dia punya data, punya argumentasi yang valid. Sekarang ada berapa banyak orang di luar sana tidak berpikir data ini sahih atau tidak, tidak berpikir argumentasinya apa, yang penting sesuai dengan selera saya, diterima begitu saja. Lanjut di Mesir, saya alhamdulillah merawat kebiasaan membaca itu sampai-sampai saya tidak bosan menceritakan pengalaman pribadi saya waktu di Mesir. Di Mesir saya punya uang saku 1 juta 1 bulan. Oh, untuk mahasiswa di sini itu uang 1 juta mungkin berapa hari? Mungkin 3 hari, 4 hari ya. Nggak sampai. Nggak sampai. Saya sebulan Pak, benar. Sungguh, saya tidak melebih-lebihkan cerita itu. Sebulan saya survive dengan uang 1 juta sebulan. Ya. Karena memang biaya hidup di Kairo nggak begitu mahal ya, tapi nggak begitu murah juga standar. Tapi kan resikonya kita harus hidup sederhana. Itu dengan uang saku 1 juta, tentu kadang-kadang ada uang tambahan. Kadang saya mengajar mahasiswa asing, kadang saya mendapatkan uang dari, ya saya nggak kerja. Tapi saya pulang dari Kairo itu dengan membawa 25 karton Marlboro buku. Karton Marlboro yang sebesar ini. 25 karton. Itu hasil perantauan 7 tahun. Dibaca semua nggak? Nggak. Nah, memang tidak harus. Membaca buku itu sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keperluan. Karena kehidupan kita itu pendek. Wawasan ini terlalu banyak, ya kan? Kita itu perlu cerdas dalam membaca. Saya kira cara metode cerdas dalam membaca itu membaca sesuai dengan keperluan, kepentingan dan kebutuhan, dan selera tentunya. Nah, kalau sudah menyangkut selera dan itu penting bagi kita, itu menjadi prioritas. Tapi ada buku-buku yang sebetulnya kadang-kadang orang suka salah paham. Disangkanya membaca itu harus dari awal sampai akhir. Oh enggak. Ada buku-buku yang kalau misalnya isinya itu pengulangan. Anda nggak usah baca dari awal sampai akhir. Buku dibaca summary-nya, apalagi ada ChatGPT sekarang. How about your opinion? Kita langsung dia ChatGPT tapi ya ChatGPT itu plus minusnya pasti ada ya. Tentu dengan adanya fasilitas seperti ini orang jadi malas membaca. Tapi saya kira begini, terlepas dari itu saya punya koleksi PDF, punya dunia digital kita memudahkan banyak media untuk membaca. Tapi ini tuh tidak bisa tergantikan. Bagi saya aroma kertas itu nggak bisa tergantikan. Ya serius. Aroma kertas saya bisa membeli buku online, tapi suasana mengelilingi toko buku itu tidak tergantikan. Meskipun kita ada yang namanya iPad, Kindle, iPhone dengan segala macamnya, tetap saya pergi ke sini aja mencari buku. Pergi ke Amsterdam, saya mencari buku. Saya di Amsterdam itu hari pertama
kita langsung bermalam. Besoknya itu saya langsung diajak, saya langsung khotbah Jumat. Terus khotbah Jumat saya nanya sama pengurusnya, Bapak kasih tahu saya toko buku terbesar di Amsterdam, saya pengen, ayo kita berangkat. Oh, saya langsung beli buku, pergi, dan saya bertekad selama keliling di sini. Tadi saya pagi-pagi, istri saya tidur, saya keliling naik sepeda ke Thalia Bookstore, cari buku, dapat sekitar 3 buku. Ya, buku bahasa Inggris, tapi saya rata-rata buku bahasa Jerman. Ya. Artinya spirit itu tidak lenyap, dan saya sangat menikmati dunia itu. Salah satu kata kuncinya, kalau Bapak Ibu ingin punya anak yang punya kegemaran membaca atau menulis, kalau ada di mahasiswa sekolah ingin punya rasa semacam itu atau berusaha membentuk rasa semacam itu, kata kunci yang paling penting adalah pembiasaan dan lingkungan. Kalau dibiasakan dan lingkungan mendukung, cepat atau lambat Anda akan terpengaruh. Tapi kalau lingkungannya buruk, pembiasaan tidak ada. Yang dipelihara adalah rasa malas. Selamat, Anda akan menjadi sampah masyarakat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sadis kita Oke, Bisa dilanjutkan. saya akan melanjutkan ya sesudah pengantar pembuka dari Pak tadi panggilnya Muhammad atau Nurudin. Oke, mungkin sering singkat Pak Nur begitu Ya, boleh. Gimana, Jo? Baik, ya saya akan lanjutkan sesudah Pak Junur tadi membedah sedikit, saya akan melanjutkan. Saya menerima buku ini dari Ibu Putih, kemudian saya lihat bukunya tipis, oke. Bukunya berjudul Panduan Praktis, berarti kalau panduan praktis sebenarnya tidak perlu tebal-tebal ya. Sesudah saya pegang buku ini, kemudian saya amati lagi, saya menjadi bingung. Ya, saya menjadi bingung. Katanya ini buku panduan, tapi di sini gambarnya tanda tanya. Bikin gambar dua lagi. Nah, ya, jadi ini saya bicara tentang kulitnya dulu, begitu ya. Sesudah saya lihat begini, kok ini tanda tanya. Ini jangan-jangan membuat yang membaca menjadi bingung, gitu loh. Asumsi saya kalau ini buku panduan, maka sebenarnya seharusnya mungkin di sini dibuat gambar semacam petunjuk begitu ya. Ya, Wegweiser kalau dalam bahasa Jermannya begitu. Ya, mungkin formasinya buku atau bagaimana begitu ya. Jadi ini agak membuat saya bingung begitu. Dan judulnya ini juga saudara-saudara di sini, adik-adik, kalau membaca buku ini jangan diambil serius ya. Karena ini bukunya agar kita gila membaca. Ya, ya Pak Nurudin ya. Jangan diambil serius judul ini. Dan contoh-contoh di sini juga, contoh-contoh ulama yang disajikan di sini adalah tanda kutip ya, ulama-ulama yang gila membaca dan gila menulis. Jadi kalau kita membaca buku ini, kita tidak boleh memasukkan secara harafiah ke dalam hati kita supaya menjadi gila. Karena apa? Pak Nurudin, ya saya baca ini para ulama yang gila membaca dan gila menulis itu luar biasa sekali, tanda kutip luar biasa sekali kelakuan mereka. Ya, mereka bahkan misalnya tidak tidur atau mencegah supaya tidak tidur dengan minum kopi. Ya, bahkan ada satu ulama, saya lupa ulama itu namanya siapa, yang dia membuat kopi sampai untuk seminggu begitu. Saya lupa itu siapa nama itu apa? Dia membuat kopi sampai 1 minggu untuk menghemat waktu katanya. Artinya kalau kopi 1 minggu, saya kira itu mungkin sudah basi ya. Sudah asam gitu. Arabica. Nah, jadi
menurut saya contoh-contoh ulama yang diberikan di sini sangat ekstrim tentang kecintaan mereka, kegilaan mereka. Ya, kegilaan menjadi akhirnya kecintaan menjadi gila mungkin ya. Ya, mabuk dulu. Jadi kalau kita membaca ini, kita harus hati-hati membaca agar kita tidak sampai seperti ulama-ulama yang dicontohkan tentang kegilaan mereka membaca dan menulis. Ada yang gila berusaha mencegah tidur, kemudian berjalan sambil membaca, dan itu saya kira itu tidak dianjurkan ya, karena itu berbahaya. Seperti tentang kita pakai HP sambil berjalan, sudah berapa banyak contoh kecelakaan karena HP begini, kecelakaan. Atau juga contoh kalau kita membaca atau HP lah ya, ada 2 minggu lalu di koran itu kalau tidak salah di Hong Kong atau di Cina, karena terlalu asik ya, tulang lehernya ini menjadi tidak bisa bergerak lagi. Itu ada di HP saya, itu bisa saya tunjukkan nanti. Dia menjadi begini, menjadi begini, dan harus dioperasi. Dan juga kalau kita membaca juga ya, kalau kita membacakan juga biasanya agak membungkuk begini ya. Kalau kita membaca juga terus menerus ya, didoping dengan kopi atau apa misalnya, saya kira juga leher kita akan seperti begini. Saya tidak tahu ya, mungkin Pak Nuruddin membaca kisah mereka, bagaimana bentuk tubuh mereka, kurus-kurus dan mungkin juga agak bungkuk ya. Jadi juga contoh tentang satu lagi contoh kegilaan membaca atau menulis dari para ulama tersebut, bahkan dia tidak punya waktu untuk makan sehingga pembantunya menyuap dia untuk makan, tapi dia tidak sadar kalau dia sudah disuap untuk makan. Ya, itu juga berbahaya saya pikir ya. Ya, berbahaya, apalagi kita yang sekarang ini ya. Jadi atau juga satu contoh lagi, ulama juga yang karena kegilaan tentang buku tidak berganti pakaian. Iya. Karena saya tidak mau membuang-buang waktu untuk berganti pakaian, mencuci pakaian. Jadi sekali lagi ya, untuk para pembaca, jangan meniru para ulama di sini loh Pak. Jangan sampai Anda seperti mereka maksudnya. Jangan sampai gitu, karena kalau sudah sampai di sana akhirnya juga untuk kesehatan juga tidak terlalu baik. Saya kira hadirin yang di sini setuju ya. Ya, kita boleh cinta membaca atau menulis, itu sangat dianjurkan. Itu bagian pertama dari saya. Baik, Pak Juni, ada yang mau ditambahkan? Pak, selamat dulu. Aja dulu. Saya aja. Oh, yang masih tanggap itu. Pak yang tadi ya. Iya. Ini konsepnya gini ya. Jadi begini, itu sebenarnya cerita-cerita yang saya sadur itu disadur dari kitab tebal, judulnya itu Sofahat bin Sobril Ulama, segini tuh baru. Mungkin sekitar 600 halaman lebih. Dan itu bukan dongeng Pak. Kenapa saya katakan bukan dongeng? Karena cerita-cerita yang termuat dalam kitab itu bersanad. Bersanad itu artinya punya asal usul, dari saksi mata gitu. Saya mendengar itu kitab waktu saya jadi mahasiswa baru di Kairo. Ada seminar waktu itu, senior, dia tulis tesis di Al-Azhar 10 tahun. Allahu Akbar, 10 tahun. Dia cerita, ada satu kitab yang bisa motivasi kalian untuk menuntut ilmu. Apa judulnya? Judulnya itu, Sofahat bin Ulama. Lalu saya pergi ke perpustakaan, ke toko buku di Kairo. Saya beli itu kitab. Subhanallah, jadi kisah-kisah itu emang real, nyata. Mungkin bagi sebagian kita agak terheran-heran ya mendengar orang kayak gitu. Tapi ibu boleh lihat anak-anak yang kecanduan main game.
Anak-anak kita tuh main game kadang-kadang nggak sadarkan diri kan, tahu waktu. Ya, jadi maksud saya begini, kecanduan itu kadang bisa menyangkut hal yang negatif, tapi dalam saat yang sama dia juga bisa berlaku bagi hal yang positif. Termasuk dalam soal membaca, menulis. Kalau saya sih nggak sampai tahap itu, nggak sampai gila. Saya masih ingat istri saya masih ingat. Ada ulama, ada ekstrim, ada Islam Pak. Jadi dia malam pertama, dia nikah. Dia awalnya nggak mau nikah, tapi dipaksa menikah. Akhirnya dia menikah kan. Dia kan suka perempuan gitu, tapi dipaksa suruh menikah. Akhirnya malam pertama dia bukannya berdua dengan istrinya, dia pergi ke perpustakaannya buka buku. Marah istrinya kan, malam pertama gimana? Akhirnya apa? Di malam itu diceraikan istrinya. Ekstrim kan? Tapi sebetulnya betul, kita itu tidak perlu meniru mereka. Tapi kisah-kisah semacam ini menurut saya barangkali bisa memotivasi bahwa ada orang-orang yang kecintaannya terhadap ilmu itu sedahsyat itu. Itu apa namanya kalau bukan kecintaan? Itu bukan kecintaan lagi, itu levelnya sudah ya kegilaan gitu. Cintaan yang dibalut dalam kegilaan. Nah, di zaman sekarang saya kira sudah susah menemukan orang seperti ini. Kalau ada, itu saya bisa dianggap sebagai malaikat gitu aja. Kalau ada orang kayak gini udah jarang. Nah, tapi kisah-kisah semacam itu pada akhirnya menjadi cerminan bagi kita. Kalau saya, Pak Ibu sekalian, tidak sampai selevel itu, tapi kadang-kadang ketika saya membaca kisah-kisah begini, semangat saya bertambah. Alhamdulillah sekarang saya menulis, terakhir baru saya menerbitkan 5 buku. Jadi total itu sekarang 18 buku. Memang kerjaan saya tiap hari itu saya nggak full nulis. Saya ada kewajiban mengajar santri di pondok pesantren. Ada kewajiban ceramah keluar. Tapi sebisa mungkin saya ada satu buku saya tulis di mobil 1 hari. Bahasa Arab tapi ada di situ tuh bukunya bahasa Arab. Itu 1 hari beneran, real 1 hari. Ada ulama-ulama lain dia ngarang kitab itu perjalanan misalnya. Ada seorang dai besar, dia dari Mesir namanya Syekh Muhammad Ghazali. Bukunya banyak sekali. Dia tuh kadang nulis di bis ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah, ada satu kitab, kadang di pesawat, kadang begitu. Saya belajar dari mereka. Kata saya bisa atau enggak? Oh, ternyata itu sebuah kepuasan batin yang luar biasa. Jadi punya rasa untuk ingin membaca, kemudian menuliskan hasil bacaan, bagi saya itu adalah keberkahan yang patut disyukuri. Dan saya ingin selalu menularkan itu kepada anak-anak muda, meskipun itu susah. Karena mereka sih punya hobinya masing-masing. Tapi sebisa mungkin gitu ya, bagi yang ingin barangkali, kalaulah tidak meniru, tapi kira-kira menapaki jejak orang-orang itu tadi. Mereka itu bisa gila membaca seperti ini bukan terlahir perasaan itu sekonyong-konyong itu, enggak. Kadang-kadang itu terbentuk dari lingkungan seperti yang tadi saya lihat dan kebiasaan. Karena itu, ini di sini ada banyak orang tua. Saya ingin berpesan kalau Pak Ibu ingin punya anak yang punya kegemaran yang serupa, saran saya di rumah itu jangan sampai kosong dari buku. Jangan sampai ukuran televisi itu lebih besar dari ukuran bukunya. Ya, ada kan luar rumah kayak gitu kan. Lihat Qurannya udah berdebu, bukunya nggak ada. Terus apa yang bisa kita harapkan dari generasi semacam itu? Itu langkah awal. Saya dulu punya kegemaran waktu SMA. Memang orang tua saya terus terang bukan seorang sekolah. Saya bukan keturunan kiai kalau dalam pesantren, bukan akademisi. Keluarga saya keluarga yang normal pada umumnya. Tapi saya terpengaruh oleh guru saya. Di pesantren saya dengar cerita guru saya itu kutu buku orangnya. Kalau baca buku itu katanya sambil rokokan, tentu ini gak bagus juga ya. Bukan untuk bikin rokoknya sebenarnya. Terus sambil rokokan itu bisa berjalan-jalan begini. Kata kita tebal. Saya hanya mendengar kisah begitu aja, udah langsung termotivasi. Dan ketika mengajak diskusi, itu vibes-nya itu apa ya? Jadi orang-orang yang punya kecintaan sama ilmu itu kalau kita dekati, kita kadang-kadang ketularan rasa itu.
Kadang-kadang saya habis baca buku, waktu awal-awal tentu nggak langsung buku tebal 600, 500, enggak. Kadang-kadang buku 200 halaman, 300 halaman, tapi buku ilmiah saya. Dari dulu saya paling nggak suka baca novel. Jadi novel-novelnya ayat-ayat cinta, bumi cinta, kisah cinta Lutasi, novel-novel kayak gitu tuh. Kalau novel-novel, kalau sekarang itu kan ada novel ini Pak, Iya, itu semua lapisan masyarakat itu suka, dari anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, hampir rata-rata itu suka dengan Jeremy. Dan dia royaltinya gede itu, pasti miliaran itu royaltinya dari Leo. Nah, waktu guru saya itu, kalau saya beli buku, diajak diskusi, anak SMA ya, anak SMA kelas 2 SMA, saya diskusi kelas sama guru saya, kadang-kadang sampai jam 12 malam, kadang-kadang. Nah, dari lingkungan itulah kemudian terbentuk rasa ingin mencintai ilmu. Jadi begini Pak, ada orang belajar itu karena dia merasa kalau dia nggak belajar dia akan gagal dalam hidup. Artinya dia merasa saya ini kuliah untuk mendapatkan sesuatu. Hari hidup saya ada kayak begitu. Saya kira rata-rata orang begitu ya. Nah, tapi ada orang-orang yang level kecintaannya terhadap ilmu itu jauh di atas itu. Dia belajar, dia membaca, dia kuliah, bukan karena saya ingin mendapatkan ijazah ataupun karir, tapi karena saya cinta dengan, dan saya butuh dengan itu. Seperti halnya saya butuh dengan minum gitu loh. Orang ketika haus, tanpa harus ada yang minum, dia akan minum. Nah, ada orang-orang yang punya haus keilmuan, punya rasa kehausan dalam ilmu, dia tidak perlu ada yang menyuruh dia membaca atau menulis, tapi dia akan menggerakkan dirinya untuk itu karena dia merasa itu. Saya tidak sampai gila, tapi saya merasa itu jadi kebutuhan saya. Karena itu tidak berhenti itu. Sekarang ada sekitar 2 naskah yang belum selesai. Jadi total buku saya kalau jadi sama 2 naskah ini sekitar 20 buku. Kemudian ada lagi beberapa judul yang belum saya tuntaskan, baru tuntas 80%, masih dalam perjalanan. Kira-kira kalau tuntas mungkin bisa lebih dari 20. Dan saya bertekad sampai akhir hayat sebelum malaikat Israel datang, tapi ada kesempatan saya menulis, saya ingin terus menulis. Walaupun sekarang ada kesibukan berceramah, masih ya keliling ke sana kemari. Ini sampai di sini aja 5 hari 6 hari saya belum ada waktu buat tulis banyak. Terpotong waktu saya buat begini ya. Dan bagi kita itu orang-orang yang saya bukan orang introvert ya, tapi terus terang lebih merasa nyaman di atas kursi depan laptop dan depan buku-buku. Ketika saya dikasih kesempatan keliling-keliling begini, di satu sisi saya meninggalkan sesuatu yang uh rasanya itu agak sedikit berat gitu loh. Tapi ya demi pengalaman. Saya di pesawat saya Pak, waktu saya mau ke sini itu di pesawat, gara-gara ada orang nanya kayak gini ke saya. Waktu saya beli roti di bandara, itu ada orang nanya begini. Satu pertanyaan buat Anda, mana yang lebih baik? Hubungan kita dengan Tuhan atau dengan sesama manusia? Hmm. Ada nih. Saya seumur umur saya baru kali itu dari seorang apa namanya penjaga toko, ada pertanyaan kayak gitu. Saya jawab langsung dengan spontan. Tentu dengan Tuhan dong. Kalau tanpa Tuhan kita nggak bakal ada. Dia jawab begini. Ternyata di kepala saya. Oh, kata saya ini bisa jadi bahan tulisan ini. Pertanyaan kayak gitu. Saya buka laptop di pesawat, jadi tulisan. Jadi tulisan. Saya pikir akhirnya, kata saya sebulan sama di Eropa, rasanya sia-sia kalau saya nggak melahirkan karya. Akhirnya saya berniat bikin pengantar tuh di pesawat. Bikin pengantar, saya bikin buku pengalaman, kesan, kemudian hasil obrolan saya dengan orang-orang yang saya jumpai di sini. Saya udah punya niatan untuk menjadikannya dalam satu buku khusus. Lihat bagaimana kalau kita sudah membiasakan hal yang remeh sekalipun bisa jadi bahan. Kadang-kadang kan gini, ada orang kalau dia nggak punya kemampuan menulis, pengetahuan dia berlimpah, tapi cara dia menyampaikan itu kurang menarik. Akhirnya kurang diterima, ya kan? Tapi ada orang yang wawasannya pas-pasan, tapi karena dia bisa mengemas, membuat orang tertarik, dibacalah ribuan orang. Jadi seni ini penting. Seni membaca, termasuk berorasi ya saya, termasuk bicara itu, ada seninya. Ketika Anda menyampaikan pengetahuan yang mewah, pengetahuan yang spesial, tapi cara penyampaiannya kurang, kadang-kadang orang malah seni. Nah,
Semua itu lagi-lagi soal pembiasaan dan lingkungan. Saya kira itu dua kata kunci kalau diterapkan untuk diri kita sendiri dan anak kita. Bukan hal yang mustahil. Anak kita bisa mengikuti orang-orang yang dua tanda petik gila itu. Meskipun tidak harus. Saya kira demikian. Ya, selebihnya gimana? Ayo. Mau selesai dulu Pak Jundu? Poin-poin yang belum disampaikan. Pak Jundu masih ada lagi? Untuk yang membaca, saya ingin sedikit melanjutkan tadi tentang berangkat dari lingkungan. Alhamdulillah kalau di sini di Jerman lingkungan itu sangat mendukung untuk kita membaca dengan perpustakaan yang begitu lengkap fasilitasnya segala macam. Bahkan sejak bayi lahir pun ada buku-buku untuk 0 sampai 3 bulan, untuk 3 sampai berapa bulan ketika matanya si bayi itu sudah bisa melihat membedakan warna dan lain sebagainya. Tapi sayangnya Indonesia ini menjadi salah satu penghambat terbesar, di mana berangkat katakanlah kita lingkungan terkecil adalah keluarga. Saya yakin teman-teman yang datang di sini adalah manusia-manusia pilihan yang sudah ditakdirkan sama Tuhan untuk menjadi dalam tanda kutip agen perubahan supaya kita bisa membentuk masyarakat yang gemar membaca itu tadi. Tapi kalau lihat dari datanya sendiri dibandingkan kalau kita baca persentasenya masih banyak katakanlah pelajar-pelajar bahkan SMP atau SMA yang mengeja alfabet saja tidak bisa gitu. Nah, bagaimana dengan mengeja aja nggak bisa apalagi kalau kita memaknai apa arti bacaannya itu. Sedangkan menurut survei juga, ini kan kadang-kadang saya bikin geleng-geleng kepala, kan beberapa kali di sosmed itu ada tulisan kayak seperti ini, survei tingkat literasi negara-negara yang ada di dunia tentang seberapa penggemar giat membaca. Itu langsung ada yang komen, Indonesia peringkat berapa ya gitu. Berarti kan membuktikan bagaimana tingkat pembacaan masyarakat Indonesia itu sangat lemah sekali. Dan juga ini bukan terjadi di online aja, tapi di offline. Beberapa rekan kolega gitu di Indonesia, mereka yang bapak ibunya tidak punya waktu banyak untuk keluarga, untuk mendidik anak-anaknya, mereka kesusahan untuk membantu putra-putrinya untuk mengerjakan PR, katakanlah. Ditambah lagi dengan badan ekonomi yang dan lain sebagainya yang tidak bisa membuat katakanlah generasi berikutnya itu tidak bisa mengubah keadaan dari keluarga tersebut. Itu yang concern pertama yang ingin saya sampaikan. Barangkali saya yakin Bapak Nurudin ini kan sudah punya dalam tanda kutip mungkin komunitas besar tentang membaca dan menulis. Saya ingin tahu aja sih, mungkin bisa di-spill sedikit kalau orang sekarang ngomong kira-kira tahap berikutnya apakah sudah ada diskusi mengenai ini kan salah satu buku awal ya untuk bagaimana kita masukan untuk kita semua agar kita semangat lagi dalam membaca. Nah, kira-kira adakah diskusi-diskusi lebih lanjut tentang tujuan jangka menengah dan juga jangka panjangnya? Itu yang poin pertama. Yang kedua, poin kedua, singkat saja. Di salah satu tulisan itu ada Nurudin ini menuliskan dulunya juga sempat atau pernah merasakan asiknya bermain game. Ya. Dan saya yakin, saya pribadi dan juga teman-teman di sini kemungkinan besar ada beberapa juga yang suka main game. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman bagaimana bertobat dari main game. Kok bisa dibagiin itu ketahuan ya? Baik, langsung saya. Dilanjutkan langsung kalau bisa nanti. Baik, saya tidak memungkiri itu. Kalau dulu waktu saya SMA, jadi digabung tuh, suka buku ya, suka game juga iya. Tapi begini, nah ini barangkali bisa menjadi pesan penting untuk orang tua. Saya sewaktu remaja itu sudah puas bermain. Karena itu ketika dewasa saya serius belajar. Sekarang kita menjumpai orang tua yang mengira bahwa anak kecil itu harus diajari belajar sejak kecil. Karena kita menjumpai, Bu, saya tidak setuju terus dengan seluruh penghormatan saya.
saya paling tidak setuju yang pesantren untuk anak SD. Itu ada bisa ada. Saya tidak setuju. Anak kecil, anak remaja itu waktu mereka bermain harus puas mereka. Mereka diarah untuk serius belajar. Jadi dulu saya waktu SMA, nggak ada yang maksa untungnya. Kalau saya membaca itu dipaksa orang, pasti saya nggak bakal suka. Tabiatnya begitu memang. Jadi kita itu masa-masa remaja itu semacam sedang mencari jati diri ya, mencari jati diri. Nah, saya penting menyampaikan ini karena saya melihat langsung bagaimana orang-orang atau anak-anak kecil itu masih dalam usia perlu pendampingan orang tuanya, diserahkan ke pondok pesantren, terus ya dengan niatan dia harus didekatkan dengan agama sejak kecil. Oh salah, Tuhan saja tidak mewajibkan apapun bagi dia sebelum usia akil balik, betul tidak? Laki-laki kan sebelum usia katakan 15 tahun misalnya, itu dia nggak sholat, dia ngapain, dia nggak berdosa. Itu Tuhan yang menciptakan dia. Kenapa Anda sebagai manusia, mohon maaf gitu ya, kenapa Anda sebagai manusia ingin memperlakukan apa melampaui, dua tanda petik, melampaui Tuhan itu sendiri gitu loh. Menyuruh ini, menyuruh itu. Dan secara psikologis saya kira orang mudah untuk bersepakat bahwa anak-anak kecil, anak-anak remaja itu ketika dia puas bermain dan dapat pengarahan yang bagus, ya kata coachnya itu, wahai dilepaskan bermain begitu aja. Enggak. Saya puas bermain, dalam saat yang sama saya mendapatkan arahan dari guru-guru saya. Jadi seimbang tuh. Karena itu ketika saya ingin berpindah dari satu alam ke alam yang lain, bagi saya itu mudah sekali. Karena permainan game itu bagi saya udah puas. Nah, iya karena saya pun punya kebiasaan membaca, bukan karena suruhan orang, karena suruhan membaca. Karena memang guru saya mengajari itu. Mungkin bapak ibu yang tidak punya kesempatan, bapaknya nggak suka baca, ibunya nggak suka baca. Bisa kita tempatkan anak kita di lingkungan yang bisa mengarahkan dia untuk itu. Dulu saya bisa berhenti dari itu karena saya merasa bermain game itu tentu rasanya seru bagi kita anak remaja itu ya. Tapi setelah saya rasakan kembali, ternyata ada yang lebih seru lagi. Dan benefitnya itu jangka panjang. Kalau game itu kan kita seru ya. Ini saya bicara ke sebelah kanan. Main game itu kan seru kan. Tapi setelah main game apa yang Anda dapat? Ya udah, ya kan? Sesaat itu aja. Kadang-kadang kan rasa ketagihan itu yang kadang menyiksa loh sebetulnya. Sepintas itu terlihat kenikmatan, tapi hakikatnya itu penyiksaan sebetulnya. Kadang-kadang kalau diikuti terus-menerus masa depan Anda yang menjadi taruhannya. Masa depan Anda, semangat belajar Anda kemudian menurun, sudah pasti itu otomatis. Nah, saya dulu merasa setelah saya melihat itu, saya puas dengan itu. Kemudian saya hidup waktu di Kairo, terutama di Kairo itu, masa recovery itu di Kairo. Karena Kairo itu toko surganya para pecinta buku. Saya dulu waktu di sini ngelihat harga buku itu agak kaget kalau di sana. Karena saya di Kairo. Jadi saya beli buku 73 euro itu dapat 3 buku saja. Kalau saya di Kairo itu 73 euro dapat segini. Ya, serius. Itulah Kairo. Itulah Kairo. Dengan segala keunikannya, buku di sana juga sangat murah dengan kertas yang ini kan namanya buku paper nih. Namanya buku paper nih. Ada yang lebih lux dari ini. Ada yang lebih bagus dari namanya kalau istilah orang Arabnya warok asfal. Itu di Indonesia aja nggak ada yang berani Pak bikin buku pakai warok asfal yang halus kuning tapi halus. Itu kan ada. Itu rare itu. Di Indonesia ada yang pakai begituan buat mushaf Al-Quran. Di Kairo itu dipakai buat kitab-kitab para ulama dan harganya murah. Itulah Kairo. Saya pergi ke Kairo bergabung dengan komunitas yang memang suka mengkaji begitu ya. Datang ke kelas kakak senior saya yang udah kalau jalan-jalan itu ke toko buku bekas. Ke pinggiran Sungai Nil di Kairo itu kita diajak berdiskusi ke toko buku bekas, main ke Sungai Nil, ke toko buku bekas, main ke Sungai Nil. Kita pergi ke sana kemari dan punya murah-murah. Kadang kita bermalam di rumah senior itu, terus di sana kita diajarkan diskusi. Itu membentuk pada akhirnya. Karena saya diarahkan. Dan ternyata setelah saya merasa, oh ini lebih seru nih. Ini lebih seru nih. Udah gitu buat tabungan alam akhirat lagi. Kan gitu kira-kira. Saya bikin, sebagai orang beragama kan kita bikin begitu ya. Ini investasi alam akhirat. Kalau saya main game, saya tidak dapat apa lagi. Tapi kalau saya gila membaca, dan saya punya kemampuan untuk menulis, masa depan hidup saya bisa lebih baik. Di akhirat saya punya tabungan amal soleh, kan gitu kira-kira. Nah, setelah saya kalkulasi itu, akhirnya, oh, berarti lebih bagus
Lebih enak itu dong. Ini kan sama-sama nikmat nih. Kenapa saya harus milih yang ini? Artinya apa? Orang tuh akan tersadar ketika apa? Dia ada bandingannya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak kayak gitu, sebisa mungkin harus memberikan kesan kepada dia bahwa membaca itu seru. Makanya kalau bisa, kalau pengen suka membaca itu, jangan mulai dari buku yang tidak Anda suka. Mulailah dari buku ampun yang Anda suka. Anda suka novel, baca novel walau satu karton sekali. Baca komik, ya guru saya dulu pernah bilang kayak itu, walau satu karton enggak. Kalau kamu suka baca satu karung, kau baca komik. Demi membentuk kebiasaan itu. Setelah kebiasaan terbentuk, maka pada akhirnya itulah yang kemudian memunculkan rasa ketergantungan itu. Nah, dari ketergantungan itulah rasa nikmat. Jadi rasa nikmat dulu yang saya dapat, rasa nikmat membaca itu bukan karena saya dapat fulus, bukan. Karena ada yang namanya, kalau dalam istilah orang Arab, namanya ladza aqliyah. Ladza aqliyah itu semacam kenikmatan intelektual. Jadi ada orang-orang, kalau dia membaca sesuatu, menemukan sesuatu yang baru, dia dapat kenikmatan di sini. Kayak saya mungkin terlalu ekstrim kalau menggunakan istilah sakau ya. Terus nggak sampai sakau juga gitu. Tapi yang saya rasa, ada momen saya ketika baca buku itu, ketika saya, luar biasa. Di situ ada kenikmatan di sini tuh. Mungkin ada penjelasan saintifiknya, cuma saya nggak paham juga apa yang saya alami. Tapi saya alami. Ada momen saya ketika baca buku, saya hampir menangis. Menangis bukan karena terharu dengan cerita kayak novel itu, enggak. Tapi karena saya terpukau dengan kejeniusan penulisnya. Luar biasa ini orang ini. Itu kenikmatan itu. Saya terus-menerus mendapatkan kenikmatan itu, akhirnya, tinggalin. Selesai. That's it. Cara meninggalkan. Kalau anak-anak remaja ya mau tidak mau harus mandiri. Kalau bagi orang tua yang punya anak dan berharap anaknya terhindar dari hal-hal negatif, punya kecenderungan semacam itu, itulah caranya. Bagaimana caranya? Itu tugas kita sebetulnya. Bagaimana caranya kita menanamkan kesadaran bahwa, nah, ada yang lebih seru ketimbang itu, yaitu ini. Bagaimana caranya itu? Itu diserahkan kepada orang tua masing-masing. Tapi saya merasakan, ya udah tinggal. Dan alhamdulillah kan, artinya semakin saya memetik buahnya. Oh, dulu saya bikin buku, buku pertama itu saya dapat royalti. Itu pertama kalinya saya nulis dapat fulus. Ya, dapat royalti. Nah, itu yang penting kan. Main game juga bisa sih dapat fulus, udah dikit juga. Saya dulu tulis buku dapat royalti. Itu kepuasan luar biasa itu. Waktu itu saya nulis tulisannya Pak, buku pertama itu 500 halaman, itu nggak saya tulis lewat laptop saya nggak punya laptop waktu itu. Saya ngekos sama 8 orang Jawa Barat semua. Teman saya itu punya komputer, ditaruhnya di depan rumah. Dia kalau pagi suka tidur. Nah kalau saya habis sholat subuh nggak suka tidur, ada kesempatan kata saya buat menggunakan dia, saya izin sama dia. Itu saya menggunakan waktu pagi. Kadang-kadang sampai zuhur, dianya lagi ada kegiatan, saya pakai lagi gitu. Itu pakai laptop, pakai komputer orang, lahir satu buku. Artinya nggak ada alasan keterbatasan itu gitu ya. Lahir satu buku. Dari situ kemudian saya dapat royalti. Saya masih ingat waktu royalti sekitar 4,5 juta. Langsung saya cari laptop second. Karena saya punya hutang. Harus bayar pakai royalti itu. Saya dapat second di Facebook orang Mesir. Dapat harga sekitar 2 jutaan waktu itu. Laptop 2 jutaan. Saya masih ingat. Saya beli laptop. Kemudian dari laptop itu lahir buku-buku lain. Saya punya buku judulnya itu hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan. Saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan aneh seputar Tuhan. Dikumpulin jadi buku 400 halaman. Selesai. Saya punya buku judulnya Logical Fallacy. Itu yang buku yang bestseller. Sebetulnya itu kalau mau dibuat itu yang menarik. Jadi sekarang cetakan ke-16. Lanjut. Cetakan ke-16. Lanjut. Alhamdulillah. Tahun depan. Saya dulu nggak memprediksi itu karena dulu itu buku yang biayanya itu paling murah, Tapi paling tapi paling laris. Sekarang cetakan ke-16 udah yang bestseller itu. Terus punya buku lagi, ada buku ilmu debat. Ada yang terbaru saya membantah logika ateis, buku dan lain-lain. Itu sebagian besar buku-buku awal. Waktu laptop pertama saya hancur, kemudian namanya laptop second kan, ada orang Malaysia ini meminjamkan, itu orang Malaysia minjamkan saya laptop, dari laptop itu saya bisa ngasih buku, satu buku. Ada judulnya itu, mungkin kalau ini kurang populer ya, Ilmu Maktulat,
esai-esai seputar logika, kalam, dan filsafat. Itu 400 halaman. 400 atau 500 halaman ini. Hasil pinjaman itu. Karena kita ada tuntutan. Jadi kayak semacam ketergantungan jadinya itu. Saya nggak bisa itu. Kalau meninggalkan itu. Makanya kalau saya nggak pegang laptop, saya pegang handphone, medsos saya itu aktif dengan tulisan-tulisan. Sebelum masa sibuk-sibuk kayak begini sekarang nih, saya rutin tiap hari. Baik itu di Instagram, di Facebook, karena itu cara kita mengekspresikan ketergantungan itu. Ya, semacam candu gitu ya, saya semacam candu, tapi dalam arti yang positif. Itu bisa, maksud saya itu bisa. Anak kita itu bisa dikasih canduan begitu, asalkan kita yang membawa dan kita bisa menampilkan lingkungan itu ke mereka. Nah itu datang loh, yang baru ngajak saya ini nih, sampai 3 jam. Datang. Ini nggak siapa lagi. Pertanyaan tentang Tuhan ya biasanya. Oke, baik, saya sambung, saya ambil satu istilahnya ini kata kunci dari Pak Nurudin ini tentang apa sih yang harus saya tulis, ya, dan bagaimana saya menulis. Ya, tadi sudah disebutkan di bagian sebelumnya. Di buku ini sih disebutkan beberapa cara bagaimana menulis, bagaimana membaca, dan lain-lain. Dan tentang apa yang harus saya tulis akan saya singgung di sini sedikit. Di sini ditulis, tulis apa saja. Tulis apa saja. Sebagai contoh, saya punya kegiatan dengan mahasiswa, ya. Ini hasil karya mahasiswa saya, ini buku terbaru, baru terbit bulan lalu, ya. Bulan April lalu, Aku, Donor, dan Salah Pilih. Ya, ini tentang buku pengalaman mahasiswa Indonesia di Bremen ini. Ya. Ini karya-karya mahasiswa exchange dari Sekolah Bisnis Bogor. Terutama 2 ini. Yang satu lagi sudah terbit, tapi masih ada di Indonesia, belum sampai. Judulnya Galau di Jerman. Ya. Galau di Jerman, ya. Nah itu masih di Indonesia, belum sampai di sini, cuma 3 ini yang sudah sampai. Nah ini salah satu isi di sini misalnya adalah pengalaman dia membeli donor waktu baru datang di Jerman, membeli donor, kemudian donor di sini kan besar ya, sementara perut dari Indonesia masih kecil, jadi masih sisa, setengah masih sisa, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakan ke penjual ini cumit ini dibungkus. Nah karena dia tidak tahu, dia tanya seniornya, bagaimana sih cara ngomong ini supaya dibungkus? Nah seniornya dia bilang begini, is Undoner gehen nach Hause zusammen. Begini ya, jadi dia makan donor, tidak habis, dia minta tolong ke penjual supaya dibungkus, tapi dia belum paham bahasa Jerman karena masih baru, dan dia bilang, saya dan donor mau pergi sama-sama ke rumah. Tidak sulit, ya? Tidak jauh-jauh temanya, tidak jauh-jauh. Jadi tidak harus pusing. Di sini disebut jangan pusing-pusing cari tema untuk menulis. Apa saja kamu tulis. Misalnya dengan ibu-ibu di sini, mau nulis apa sih? Ya tulis. Bagaimana susahnya menjawab anak, Ibu, kenapa sih saya harus tidur siang sekarang? Ibu, kenapa saya jam 5 harus mandi? Ibu, kenapa jam 8 malam saya harus tidur? Sama seperti di buku yang satu, ya, juga tentang pengalaman dia harus presentasi di depan kelas. Kita orang Indonesia tidak biasa presentasi di depan kelas. Di Jerman kita harus presentasi. Hampir setiap mata kuliah harus kita presentasi. Dan dia benar di depan. Jadi di sini ditulis apa yang kamu lihat sehari-hari, tuliskan. Bagaimana cara menulisnya? Di sini dituliskan, tapi jangan ditiru mentah-mentah, copy paste. Copy paste. Dulu waktu kuliah di Depok, saya ikut mata kuliah penulisan populer. Waktu itu belum ada internet. Jadi dosen memfotokopi, membagikan kami ini contoh cerita,
Oke, minggu depan PR kalian buat cerita seperti ini. Ya, kalian buat cerita seperti ini. Dan saya ingat waktu itu saya buat cerita dengan contoh itu judulnya pelacur di rel kereta api stasiun Klender. Kalau ada orang dari Jakarta Timur mungkin ya, itu sesuai dengan apa contoh yang saya terima dari dosen. Jadi kalau menulis tidak harus muluk-muluk ya Pak Nurdin ya. Tema sehari-hari silakan. Dan di sini juga disebutkan jangan terlalu berteori, praktis-praktis saja. Itu menyambung kata-kata dari Pak tadi tentang pengalaman apa bahan menulis. Silakan dilanjutkan. Saya ada komentar yang tadi itu, yang apa namanya, itu saya menjelaskan satu part di sini. Kata saya untuk pemula itu suka ada pertanyaan, saya menulis apa kan? Saya bilang langkah awalnya supaya kita terpengaruh sama tulisan orang. Jadi kita itu bisa menulis kalau kita banyak meniru. Ya. Itu teori yang saya sebutkan. Orang tuh bisa, kalau bagi yang bingung sama sekali, ambil tulisan orang yang bagus, saya bilang gitu. Nanti anggap itu tulisan Anda, tapi bukan untuk di-share. Anda save ke device Anda, ke laptop Anda, terus Anda edit sendiri seolah-olah itu tulisan Anda. Tujuannya supaya Anda terpengaruh dengan gaya bahasanya dia. Nanti ambil lagi tulisan orang lain, tentu bukan untuk di-share dalam arti kita menjiplak ya. Ambil, saya dulu kebiasaan begitu, terus terang. Saya punya kebiasaan begitu. Ambil tulisan lain dulu, kolomnis terkenal itu Pak Azimar Azra. Pasti kenal ya. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Nurholis Majid. Tentu ada beberapa pandangannya yang tidak saya setuju. Tapi gaya menulisnya bagus. Nasaruddin Umar, Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekarang. Saya sering mengcopy koran-korannya itu. Itu saya copy tulisannya, tujuannya supaya saya terpengaruh dengan gaya tulisan dia. Nanti saya pindah lagi ke tulisan orang yang ini, soalnya ini punya tulisan saya edit soal tulisan saya. Sehingga secara tidak sadar, saya terpengaruh dengan diksi-diksi yang dia gunakan. Niru sana, niru sini, terus menerus meniru, pelan-pelan kita punya gaya tersendiri. Sehingga kalau udah punya gaya itu, kita bikin tulisan, orang nggak tahu, nggak ada nama, by siapa, tapi orang nggak tahu ini tulisan Anda. Saya tahu gaya tulisan Anda. Jadi maksud saya, berusaha menduplikasi dalam arti yang positif ya. Jadi kita menjadikan koleksi pribadi gitu, bukan untuk di copy paste kemudian oh ini tulisan aku nih, tulisan bagus, oh enggak sama sekali. Jadi memang itu salah satu langkah cara bagi orang yang kebingungan mau ngapain. Saya harus tulis yang mana, harus tulis apa. Yang bahasa Arab, waktu saya dulu pengen nulis bahasa Arab, saya menempuh cara yang sama. Ada artikel bagus tulis Arab, oh, saya copy paste, saya amati nih, bagaimana cara dia buat pembukaan, bagaimana cara dia buat kesimpulan, bagaimana cara dia menganalisis. Seret, saya tiru gini, tiru sana, tiru sini, jadi tulisan. Jadi kita punya gaya tersendiri pada ini. Itu cara paling praktis kan sebetulnya. Ya. Ketika ada bingung, saya tulis yang mana? Problem tulis formula itu, Pak, pasti setuju dengan saya. Kadang-kadang ketika nulis pertama, kok jelek ya? Dihapus lagi akhirnya, ya kan? Kok pas nulis saya kok jelek lagi ya? Akhirnya dihapus lagi. Kok kurang bagus ini? Oh, dihapus lagi. Oh, terus begitu, tapi tidak ada hasil. Berjam-jam dulu tidak ada hasil. Nah, caranya begitu. Jadi poinnya adalah kemampuan itu terbentuk setelah kita banyak meniru. Saya kira bukan hanya dalam menulis ya. Dan pemain bola sekalipun kan, Anda meniru idola Anda kan sebetulnya. Secara tidak sadar gitu loh. Dalam banyak hal kita meniru. Tapi tidak sampai berhenti sampai meniru saja. Kita buat karakter sendiri setelah kita banyak meniru sana. Termasuk gaya bicara. Saya terus terang Pak, dulu waktu jadi mahasiswa, ini mahasiswa penting nih. Untuk public speaking itu salah satu teknik public speaking yang bagus itu menurut saya dan efektif. Niru orang bicara. Ya. Saya waktu di Kairo, waktu di bis itu, kadang-kadang saya ngobrol sendiri. Terus terang, ya saya ngalami itu. Saya ngobrol, menirukan gaya bicaranya. Dulu yang ini tuh, yang sekarang masih ada. Ulil Absor Abdallah, yang sekarang lagi kontroversi masalah tambang itu. Tahu kan? Tapi dia gaya bicaranya enak, gaya bicaranya enak. Ya, ya. Gaya bicaranya enak, saya tiru itu. Saya meniru itu. Ada lagi temannya udah, siapa ya? Ada lagi profesor siapa? Saya meniru betulan. Jadi ketika saya disuruh sama mahasiswa, saya meniru. Dan orang-orang tuh kayak curiga juga sama saya. Kamu meniru gaya bicaranya ini? Ya. Memang saya sedang belajar. Di kemudian hari kita membentuk karakter bicara sendiri. Itu cara paling praktis. Kalau kita ingin bisa bicara, bisa menulis, tentunya gemar.
saya kira sebagai tambahan. Baik, jawab. Ya, terima kasih. Mungkin sudah banyak pertanyaan juga. Terima kasih diskusi paparannya sangat menarik sekali. Kita akan mulai, Mas, sebentar. Saya akan mulai. Mungkin saya udah banyak pertanyaan pasti. Ini saya nanya nih, ini mau Baik, tinggal aja nih. coba silakan dipilih. Saya terakhir aja. Bisa dipilih, Bapak. Mungkin sampai mau duluan. Moderator atau Pak? Dari semua segmen, ada yang anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Ada kakek-kakek nggak ada ya? Kalau kakek-kakek, jangan aja. Nah, anak muda dulu. Anak muda, oh ini Sauki sudah. Yang ini saya belum kenal ini. Siapa? Nah gitu. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Nurul Hamidi. Mungkin tidak ada pertanyaannya. Cuma yang pertama ingin mengkonfirmasi beberapa yang disampaikan. Dan saya memang belum membaca buku yang tadi sudah ada. Namun beberapa yang tadi sudah disampaikan, saya merasakannya waktu saya kecil, saya suka membaca. Dan yang saya baca adalah buku-buku cerita fiksi, dan saya sangat menikmati itu. Bahkan pagi-pagi gitu ya, ketika masih tidur, saya sudah bangun baca. Namun saya mengalami sebuah perubahan gitu ketika saya masuk perkuliahan gitu kan. Kemudian saya sudah mulai berinteraksi dengan literatur ilmiah, dan saya memiliki tuntutan untuk menyelesaikan tugas akhir yang perlu dituntaskan dengan gaya tulisan ilmiah dan perlu membaca buku-buku ilmiah. Maka sekarang pun kecenderungan saya lebih sering membaca referensi ilmiah. Meskipun secara pribadi saya masih memiliki rasa suka untuk membaca hal-hal yang sifatnya fiksi tadi, karena dalam beberapa hal fiksi tadi itu menginspirasi saya gitu. Nah, yang saya rasakan sekarang adalah saya berada di sebuah persimpangan gitu. Apakah mungkin gitu saya dengan tugas saya sebagai seorang mahasiswa menyelesaikan tugas akhir, punya tuntutan untuk membaca literatur ilmiah, menulis dengan gaya tulisan ilmiah, tapi kemudian juga di satu sisi saya menjadikan membaca buku-buku fiksi, buku-buku yang menginspirasi, dan juga menulis hal-hal yang juga mungkin menginspirasi gitu. Itu sebagai bentuk mungkin pelarian gitu ya, ketika saya mungkin lelah dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah tadi kepada hal yang kemudian sifatnya fiksi dan menginspirasi. Yang kedua, dari apa yang dari Pak Nurudin sampaikan gitu ya, bahwa kuncinya adalah pembiasaan. Makanya saya kemudian berpikir ya mungkin dari sini bisa coba kita mulai gitu ya. Siapa tahu dari KIB atau mungkin dari Voxula gitu ya, atau mungkin komunitas Indonesia yang ada di sini bisa membuat sebuah kelompok yang memfasilitasi kita untuk mendorong rutin membaca dan kemudian mendiskusikannya gitu. Karena saya pribadi juga merasakan gitu, ketika kita hanya baca tapi tidak mengkomunikasikannya, ada seperti ada sesuatu yang tidak tersampaikan gitu. Lalu buat apa saya baca? Kita tidak bisa mengkomunikasikan itu kepada orang lain. Di satu sisi mungkin kita punya sarana menulis, tapi lagi-lagi mungkin kemampuan menulis kita masih kurang baik. Dan tadi mungkin dengan diskusi kita bisa meningkatkan kemampuan menulis. Nah, jadi dua hal tadi, yang pertama terkait masalah penyimpangannya antara ilmiah dan fiksi, dan yang kedua tentang mungkin wacana untuk ada komunitas diskusi membaca dan mendiskusikan. Itu saya jawab ya. Itu yang nomor 2 itu gampang sekarang Mas. Gak usah nunggu komunitas. Anda bikin channel YouTube. Ya, mereview hasil bacaan Anda lewat kanal itu. Gampang sekali ya. Tak perlu ada penonton atau tidak. Perlu. Kalau kita lebih pragmatis kan perlu. Tapi kan kita kan bukan untuk itu. Itu aktualisasi diri aja. Sekarang banyak sekali media, Instagram. Ada Facebook. Ada TikTok. Banyak sekali gitu ya. Nggak usah nunggu komunitas. Kalau saya sih, saya nggak pikir itu, tapi saya secara proaktif aja artinya menulis ya rutin, kita publikasi buku ya rutin gitu. Ya orang juga mungkin nanti pelan-pelan melihat itu cara gampang banget itu. Bikin kanal YouTube dan sekarang kan modal Android aja udah bisa Pak.
Itu yang nomor dua. Yang pertanyaan pertama, kayak semacam kita itu di satu sisi harus banyak baca buku ilmiah, tapi kita juga suka dengan fiksi. Itu sih memang dua dunia agak berbeda ya. Makanya saya itu karena rajin baca buku ilmiah, saya nggak terlalu menikmati novel itu. Ya tapi mungkin ada orang-orang nggak tahu, Pak Irwin mungkin termasuk bisa melihat. menggabungkan. Ya kalau saya secara pribadi dengan kelemahan diri saya udah berusaha menikmati novel itu. Saya waktu nanya sama santri saya yang SMA, kamu kok bacanya Terelie terus sih? Emang sebenarnya apa Terelie itu? Oh seru Ustaz. Dia petualangan begini-begini. Gimana petualangannya itu yang bikin seru itu? Dia jelaskan kan? Penasaran saya. Beli saya Terelie buku koleksi begini. Gak ada yang saya baca itu pun. Gak ada dorongan gitu loh. Gak bisa menikmati. Kan beda ya. Orang punya kecenderungan beda-beda. Tapi bahwa itu kemudian bisa dipadukan, ya mungkin ada orang-orang yang bisa memadukan itu. Tapi sebagai sebuah kegiatan biasa sih bisa aja Mas. Maksud saya untuk Anda bisa menjadi penulis karya ilmiah iya, penulis fiksi iya, itu PR-nya agak sedikit berat. Karena Anda harus bisa memadukan dua genre itu sekaligus dalam koleksi bacaan Anda. Dan kalau saya pribadi, saya nggak mampu itu. Makanya saya beberapa kali diminta, kenapa nggak bikin novel Ustaz? Kalau bikin novel kan pembacanya lebih banyak katanya. Saya nggak bisa. Jadi emang karakternya udah nggak bisa bikin. Saya kira gitu ya Pak ya. Lanjut saya dengan pertanyaan di belakang dari mungkin sekarang perempuan. Oh ya, laki-laki sudah. Perempuan dari mana? Anak muda bukan? Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Bisa kedengeran? Bisa. Bisa. Jadi aku punya dua pertanyaan juga, tapi kayaknya nyambung satu sama lain. Jadi kan tadi bilang yang penting untuk menumbuhkan rasa cinta untuk membaca atau menulis itu dengan habit. Jadi kami kebetulan calon orang tua nih. Terus tapi environment itu di rumah itu selain habit dan ada juga environment yang Ya. environment di rumah tuh nyampur. Jadi kalau misalnya aku pribadi aku lebih suka audiobook. Jadi kayak selama aku dengerin sesuatu aku bisa ngambil yang lain. Ibu rumah tangga. Jadi kayak bisa sambil nyetrika atau sambil apa gitu misalnya. Tapi minusnya karena sambil multitask itu sari-sari bukunya itu lupa. Atau aku harus benar-benar kayak dengan misalnya pas lagi nyetrika baju sesuatu ini lagi bahas sesuatu gitu. Jadi tapi kalau lagi nggak ngeh sama hal itu gimana sih caranya untuk kita ingat sari-sari bacaan gitu ya. Maksudnya supaya kalau lagi dengerin audiobook atau maksudnya ini berlaku untuk dua-duanya gitu, audiobook atau buku fisik gitu. Iya. Selain itu Udah cukup satu aja Mbak. Biar yang lain nanti. Saya punya tips, saya di Kairo dulu, saya punya prinsip begini. Tiap hari saya harus punya pengetahuan baru. Karena saya punya asumsi, kalau saya hidup 1 tahun, 365 hari, dan saya bertekad tiap hari, kan nggak mungkin kita nggak dapat pengetahuan. Kan gampang sekali kita dapat pengetahuan. Saya mengasumsikan, berarti saya, 350, berarti saya punya 365 pengetahuan. Pintar dong kalau begitu kan? Sesederhana itu saya punya ide. Dan saya punya kebiasaan setelah saya tahu sesuatu yang baru dalam hari itu diingat-ingat waktu saya makan, waktu saya keluar kuliah, waktu saya ke kampus. Jadi saya hidup dengan pengetahuan saya. Di memori saya itu selalu dilekatkan dengan apa yang saya tahu di hari itu. Saya tahu informasi tentang dunia perkembangan di barat tentang A misalnya. Saya berusaha merenungkan itu sehingga saya hidup dengan pengetahuan itu. Itu salah satu cara membangun ikatan emosional kita dengan pengetahuan. Jadi kita itu dapat informasi, dapat hal baru, simpan dalam memori, diingat, direnungkan, dianalisis, kita diskusikan kadang-kadang dengan teman, sehingga keseharian kita itu udah melekat dengan pengetahuan. Kalau itu sudah terbentuk, pelan tapi pasti, Anda akan merasa tergantung dengan pengetahuan itu. Kalau ketergantungan sudah terbentuk, ya dari situlah muncul rasa cinta, rasa suka yang tidak perlu ada paksaan dan suruhan sama sekali. Caranya sangat sederhana loh itu sebetulnya. Buka handphone, dengarkan
ceramah katakan 5-10 menit atau buka buku, kita bisa lihat, kita sambil bayangkan, merenungkan apa, kita mengelaborasi secara menganalisis gitu ya, mendiskusikan dengan teman menyangkut apa yang kita tahu, itu cara. Dan lakukan itu selama 40 hari. Kenapa 40? Kalau itu secara teori mungkin nggak semua orang bisa menerima, tapi saya mengamini nasihat guru saya. Pokoknya kalau ada kebiasaan, kata guru saya, dilakukan selama 40 hari berturut-turut, mau itu kebiasaan baik ataupun buruk, lama-kelamaan susah dilepas itu. Dan saya melakukan itu. Lebih dari 40 hari loh, Pak. Dan ya, ternyata saya merasakan itu. Sehari nggak bisa menulis itu seperti apa ya? Ada yang kurang gitu dalam hidup itu. Iya, serius. Sehari tidak membaca itu rasanya tuh ada yang kurang di kepala itu. Itu kan yang kita butuhkan kan? Lakukan selama 40 hari. Kan gampang banget itu. Kita buka buku sehari paling 5-10 menit, dapat pengetahuan. Oh, kayak gitu tuh. Jadi gimana caranya supaya kita terhubung secara kontinu dengan apa yang kita ketahui. Itu cara termudah. Kalau bisa, kalau untuk calon-calon orang tua yang punya anak, apalagi sudah punya anak, kalau bisa sih minggu sekali Pak ya, ajak anak ke bookstore gitu. Iya, jangan ke bioskop doang atau nonton Netflix, tapi ajak, ya anggaplah kita misalnya nggak suka, tapi kan kita berharap itu buat anak kita kan. Saya dengar ini siapa yang politisi itu yang di era ini tuh yang orang PDI itu, Budiman Sujatmiko. Mas Budiman Sujatmiko itu punya kebiasaan sama anaknya, kalau seminggu sekali atau seminggu 2 kali ajak ke Gramedia, bebas pilih buku apa aja. Oh, anakku sudah demen baca itu. Bapaknya diarahin. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang nggak dapat pengarahan itu dari orang tuanya, akhirnya dia membentuk karakternya sendiri dengan gadget yang dia punya. Dikasih handphone kan, pas sudah kecanduan nyalahin orang. Padahal yang ngasih kan bapak ibunya juga. Iya. Karena waktu masuk suka ribet kalau nggak dikasih handphone. Itu ya. Saya kira begitu ya. Last question. Nah ini ya benar, ini nih. Ibu-ibu. Sekarang ibu-ibunya. Ibu-ibu, tapi guru saya sebagai kapasitas sebagai guru, kebetulan saya mengajar bahasa Jerman untuk orang asing. Salah satunya kan kita harus belajar menulis tuh Pak. Nah, murid-murid zaman sekarang, murid-muridnya orang tua, bukan orang dewasa, bukan orang tua, orang dewasa, bukan murid, bukan anak-anak. Pinter pakai ChatGPT. Giliran PR, ya tulisannya keren-keren nih. Di bawahnya ada tulisannya. Kalau Anda masih punya pertanyaan, silakan dituliskan, akan saya koreksi. Di bawahnya ketahuan kan? Gitu, dia nggak ngerti tuh, karena dia main tulis aja. Yang humindis kan negara Itu adalah ide untuk membuat cerita tentang gitu kan. Nah, sekarang saya bingung. Tadi kan Ustadz bilang copy paste dalam arti belajar untuk meniru dulu. Nah, ini dibiarin aja. Saya suka bilang sih, apa-apa, tapi ya jangan begitu juga. Kalau udah ditulis ya dilihat lagi, dianalisis gitu kan. Tapi mungkin karena ini bahasa asing juga buat mereka tentu lebih susah kan daripada bahasa ibu sendiri. Terus mereka selalu bilang, ya saya dalam bahasa ibu aja nggak bisa nulis. Nggak bisa lagi tulis dalam bahasa Jerman. Lalu begitu. Tadi Ustadz ada. Enggak lah, udah nikmati aja. Dunia harus ada orang-orang begitu tuh. Harus ada orang begitu. Biarin aja, udah tua. Makanya karena kasihan itu biarin aja. Nikmati saja. Ini kita bicara sama anak-anak muda, usia produktif, barangkali bercita-cita pengen menulis dengan cara-cara yang praktis, saya kasih tahu caranya begitu. Kalau yang udah 40-50 tahun ke atas, nggak usah pikirin, penting jadi kita alhamdulillah.
Mau sekolah aja alhamdulillah kan. Iya. Udah mau sekolah alhamdulillah. Bisa kena pakai ChatGPT aja loh. Keren. Iya. Enggak sekarang. Artinya kan sudah bisa kasih prompt gitu ya. Supaya keluar hasilnya. Iya, supaya hasil keluar kan. Udah bagus. Bagiannya. Pak Dinis mati. Waktu sudah Aku tanya satu dong. Pak, sorry, baru kepikiran. Kan udah ngeluarin 18 sampai 20 buku kan. Ada nggak sih apa sih maksudnya blok gitu loh, time block yang tiba-tiba aduh kayaknya nggak bisa nulis. Menulis kan biasanya penyakitnya gitu alasannya gitu kan. Nah itu ada nggak dan gimana nyikapinnya? Iya, kadang-kadang kalau saya tipe tulis yang easy. Jadi tergantung mood. Nah, kadang saya kalau nulis itu nggak satu buku sampai tuntas. Jadi 3 buku ditulis bareng. Saya bosan dari sini, pindah ke sini, bosan ke sini, pindah ke sini. Yang penting prinsip saya tiap hari itu ada tulisan. Jadi emang natural ya, natural. Saya secara pribadi kadang merasakan kebosanan. Kok bahas ini lagi. Tapi kan udah terlanjur mau nulis gini kan. Akhirnya saya pindah ke buku yang, makanya kadang-kadang kayak tahun ini nih, saya tulis 5 buku. Itu 5 buku itu emang ditulisnya kayak berbarengan gitu sebetulnya. Pas mau jadi, oh yang 2 udah jadi nih, yang 3 tinggal nyusul, ya udah dikejar, deadline, gitu. Oh jadi 5. Orang yang tanya saya ngerjain itu barengan gitu. Makanya kadang-kadang ya kadang-kadang begitu tuh. Sebelumnya saya nerbitin 3 buku. Memang itu tulis bareng gitu loh. Selesai itu. Itu salah satu mengantisipasi. Kalau dari saya, mengantisipasi kebosanan itu caranya begitu. Yang penting gak lepas dari kegiatan menulis itu. Jadi ada pelarian. Ada pelarian. Itulah gini Bu. Itulah kenapa kalau kita bicara dalam konteks agama, kenapa ibadah itu bentuknya berbeda-beda. Karena Tuhan tahu kita itu orang yang pembosan, makhluk pembosan. Iya, memang ada ayat kalau bicara Quran itu ada dalam Al-Quran. Malul, istilahnya malul itu artinya bosan, cepat bosan. Jadi Tuhan itu tahu kita itu kalau melakukan sesuatu cepat bosan. Makanya ibadah itu dalam Islam, saya kira kan Islam juga beda-beda kok. Ya ada puasa, ya ada sholat juga macam-macam waktunya. Ada ibadah amalan sunnah juga beda-beda, ya kan? Karena Tuhan juga tahu kita ini makhluk yang cepat bosan. Dikasih perbedaan, keragaman praktek ibadah itu. Jadi saya kira normal aja orang bosan. Jelas mengaktualisasikan kebosanan itu secara positif, ya kan? Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Oke, Bapak. Ya. Karena waktunya sudah habis, sekarang sudah menunjukkan 17.45 dan kita harus tepat waktu jam 18 harus keluar dari sini. Maka kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan membagikan door prize. Ya Pak Junde. Tanda tangan langsung dari penulis kepada peserta yang terpilih. Gimana teknisnya Pak Junde untuk membagi Door prize. Bukunya ada di belakang? udah dipindah tanda tangan. Yang menang siapa? Belum. Masih. Biar di bawah kursi masing-masing ada yang Ayo, juga besok hanya jawab. Iya, Ustaz tuh yang bilang. Karena hadiah prize-nya cuma ada 2, kita akan bagikan ke 2 penanya pertama tadi kan. Yang pertama tadi Mas Amaril. Ada. Yang terakhir. Bagi Kiki. Ya belajar. Boleh.
Ya, boleh dong ya. Ini dong tanda tangan. Yang lain boleh dong. Pas dulu kalau kita beli tanda tangan. Stok masih ada orang. Masih ada orang. Tanda tangan. Pengumuman Nah, ini yang baru nih, baru. Itu emang harus tanda tangan sekarang biar waktunya. Baru nih. Kan kemarin bulan bulan ini. Ya, sedikit pengumuman untuk hadirin sekalian. Selain buku yang kita bagikan yang kita bedah agar kita bisa membaca dan menulis ini, ada beberapa buku juga karangan dari Pak Ustadz Muhammad Nuruddin yang bila Bapak Ibu sekalian ingin memesan bisa menghubungi saudara Rifki di belakang yang melambai-lambai. Ada buku yang saya rekomendasikan. Ada buku judulnya Seputar Ketuhanan, 400 halaman, isinya merangkum sebagian besar pertanyaan aneh tentang Tuhan. Anda akan temukan jawabannya di situ. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau Tuhan ada, sejak kapan dia ada? Tuhan adanya di mana? Kalau sesuatu itu ada yang mengadakan, siapa yang mengadakan Tuhan? Kalau bisa nggak Tuhan mengangkat sebuah batu yang sangat besar, saking besarnya dia nggak bisa mengangkatnya. Pernah dengar pertanyaan kayak gitu? Nah, ada jawabannya. Buat orang-orang Barat cocok sama ini. Ya, kan hidup itu. Silakan maju ke depan menerima hadirin. Dari penulisnya. Foto penulisnya. Sama di mana di kursusnya terasa. Ini. Oh iya. Oh. Ayo. Lagi? Oke, lagi. Oh, bang. Ya. Silakan lagi. Oh ya. Beda agama tuh. Beda agama. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan acara bedah buku pada sore hari ini di ruangan D209 di Muxul Bremen. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber Mas Nuruddin, pembedah buku, Pak Jundo, Pak Erwin, mitra pendukung acara Dompet Duafa, dan serta KJRI Hamburg yang sudah mengirim utusannya dari Ibu Renata. Maka dari itu acara hari ini kita selesaikan secara resmi. Saya tutup dengan mengucapkan sampai jumpa di acara KGB selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama dulu.